البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari kebaikan, dari benda-benda yang baik, barang-barang yang baik, harta yang baik dari hasil kerja kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kalian sengaja tayammum, yaitu qasada, yaitu menyengaja untuk apa? Untuk mengambil barang-barang yang buruk kemudian kalian infakkan. Baik, ila akhiril ayat. Di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, karena mereka inilah yang akan mau berinfak di jalan Allah, mau berinfak lillahi ta'ala dan sebagainya. Karena kita sudah melewati pembahasan bahwasanya apa? Sedekah adalah bukti keimanan, sebagaimana dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari riwayat Imam Muslim itu, was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan. Maka yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir jarang mereka dipanggil dengan apa? Dengan panggilan untuk infak, tapi dipanggil untuk apa? Bertaubat, untuk beriman dan seterusnya. Nah, makanya di sini orang yang beriman yang dipanggil anfiqu min thayyibat. Infakkanlah sebagian dari barang-barang yang baik, bukan semua, karena apa? Allah Ta'ala melarang kita untuk menginfakkan semua barang kita, yang menyebabkan boleh jadi nanti kita akan menyesal. Tapi apa? Sebagian dari harta yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Baik. Kemudian apa? Yang baik-baik yang mana? Ma kasabtum, yang kalian usahakan, yaitu hasil pekerjaan kalian yang baik-baik. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis Abi Hurairah itu, Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Man tasaddaqa bi shadaqatin min kasbin thayyib wallahu wala yaqbalullahu illa thayyiban. Barang siapa bersedekah dari pekerjaan yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Apa itu? Yaqbaluhu Allahu bi yaminih. Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mitlal jabal. Kemudian Allah akan memelihara dan mengembangkan sedekah tadi sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan anak lembunya, dipelihara baik-baik dengan harapan yang besar, nanti menjadi besar. Sebagian mengatakan faluwa adalah mahar, tapi yang betul adalah apa? Adalah faluwa adalah anak lembu. Anak lembu atau anak unta. Sampai menjadi seperti gunung. Dan di dalam satu riwayat adalah apa? Wa ingkana misla tamar, walaupun dia adalah seukuran kurma saja. Nah, ini untung untuk kita boleh jadi di rumah kita banyak kurma. Sedekah sebiji kurma ternyata apa? Boleh jadi pahalanya mencapai satu gunung. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga infakkan sebagian dari yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, yaitu apa? Hasil tuaian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'tu haqqahu yauma hasadih, tunaikan hak tanaman ini pada hari penuaiannya, yaitu apa? Zakat pertanian itu. Itu pun ternyata tidak semua, tapi apa? Sebagian saja sesuai dengan syarat-syaratnya. Apa itu yang syarat-syaratnya? Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fi masaqatis sama al-usyr, yaitu kalau dia itu airnya adalah dari pengairan hujan, demikian pula pengairan yang kita tidak bekerja keras, tidak letih-letih, maka zakatnya adalah 1/10-nya. Wa minas sawani wa minan nawadih adalah apa? Yaitu usrain. Adapun kalau dia itu hasil dari pengairan, dari kerja keras kita punya unta untuk mengairi dan sebagainya zaman dulu, maka dia zakatnya adalah 1/20, sedikit aja. Itu pun tidak semua seperti itu, tapi kalau hasil penuaiannya besar, baru dia wajib zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apa itu? Laisa fi maduna khamsati awsuq shadaqah.
tidak ada kewajiban zakat untuk hasil penuaian yang kurang dari 5 wasak, yaitu apa? 600 sok. Kalau kurang dari 600 sok maka tidak wajib untuk zakat. Baik. Kalau tidak wajib untuk zakat lalu bagaimana? Maka perintah ini berubah menjadi mustahab, yaitu apa? Mustahab untuk apa? Berinfak. Tidak sampai wajib tapi mustahab. Karena apa? Pahalanya banyak. Dan keutamaannya sangat besar sedekah itu. Baik. Dan dari ayat ini jumhur ulama mereka mengatakan ini termasuk dalil wajibnya apa itu? Adanya zakat profesi, zakat pekerjaan itu. Perniagaan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, kerja di pejabat-pejabat itu ada zakatnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sebagaimana dia mewajibkan zakat untuk pertanian, dia mengatofkan itu kepada apa? Kepada zakat, kepada infak dari hasil pekerjaan kita. Berarti apa? Sebagaimana yang kedua ini zakat, yang pertama istilahnya juga zakat, kata jumhur ulama itu. Baik, adapun yang dilakukan oleh orang-orang ikhwanul muslimin yaitu apa? Mewajibkan setiap bulan ada zakat profesi, maka ini adalah bid'ah dan menyusahkan kaum muslimin. Yang betul adalah apa? Setiap tahun, kalau memang hartanya itu tidak berkurang dari nisabnya. Kalau mereka mengatakan, oh tapi ini kalau dikumpulkan juga sebanyak itu. Iya, kalau sudah terkumpul. Kenyataannya setiap bulan diperlukan untuk membayar mungkin apa itu dulu, hutang beli kereta, hutang beli rumah. Bahkan boleh jadi selama dia masih sekolah dia punya hutang ke apa itu PT nggak tahu sampai berapa itu. Hutangnya nggak habis-habis. Dan seterusnya. Gimana dia akan mampu mencapai nisab? Kenyataannya walaupun dikumpulkan setahun tidak mencapai nisab karena setiap bulan dia memerlukan ini dan itu. Ini bid'ahnya orang ikhwanul muslimin, memaksakan zakat. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk memperkaya kelompok mereka. Dari apa? Dari pengikut yang ditipu tadi. Tapi apa? Zakatnya masih murah tapi ya zalim tetap, yaitu 1/40. Nah, kalau negara ini sampai dikuasai oleh Rafidhah, zakatnya adalah apa? 1/5. Alhamdulillah. 1/5. Bukan 1/40 tapi 1/5. Alhamdulillah. Dan itu sudah diterapkan di sebagian tempat di mana? Di Yaman. 1/5, kedai-kedai diminta 1/5. Kasihan. Tinggal berapa uangnya sekarang kalau 1/5? Itu adalah kejahatan Rafidhah kalau sampai menguasai sebuah wilayah. Baik, kemudian disebutkan di sini, walaupun ini pendapat ini dibantah oleh kelompok Zahiriyah dan dibantah oleh Imam Syaukani karena apa? Dalil-dalil masalah zakat itu sangat jelas. Sementara untuk zakat profesi sama sekali tidak jelas. Kenapa? Karena ayat ini boleh jadi maksudnya adalah apa? Adalah perintah sedekah secara umum. Boleh jadi sedekah wajib, boleh jadi pula apa? Sedekah yang tidak wajib. Yaitu secara umum orang perlu sedekah. Tidak selalu berupa zakat. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kullu yamin tatlu'u alaihi syams. Setiap sendi-sendi manusia setiap harinya itu wajib bersedekah. Apakah ini zakat? Ini bukan zakat, tapi sedekah secara umum. Baik. Kemudian apa? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan jangan kalian menyengaja mengambil yang buruk-buruk dari barang kalian untuk kalian infakkan. Apakah yang buruk-buruk itu tidak boleh diinfakkan? Masalah bolehnya boleh selama masih ada manfaat. Kenapa? Kullu ma'rufin shadaqah walaupun seukuran darah. Tetapi apa? Ini adalah perintah untuk apa? Kita tidak akan mencapai derajat albir yang kamal, yang sempurna kalau kita tidak apa? Menginfakkan dari yang baik-baik. Tapi kita sengaja mencari sesuatu yang sudah jelek, yang bahkan apa? Orang pun tidak rela untuk melakukan itu, tidak rela untuk menerimanya barangkali. Yaitu apa? Sedekah tapi dari apa? Kurma yang barangkali sudah banyak ulatnya. Ini tentunya tidak layak. Ini menyakiti orang yang dikasih sedekah. Demikian pula apa? Sedekah sayur-sayur yang sudah busuk. Tentunya ini menyakiti orang yang dikasih sedekah. Tapi yang masih lebih banyak manfaatnya daripada madaratnya, itu boleh. Atau apa? Sedekah besi buruk ini pun boleh, walaupun namanya buruk tetapi dia masih ada manfaatnya. Masih boleh untuk didaur ulang dan seterusnya. Istilahnya apa? Daur ulang kah? Recycle. Apa istilahnya yang bahasa Melayu? Kitar semula, recycle. Kitar semula. Tayyib, tunfiqun, yang dengan itu kalian menginfakkannya, walastum bi'akhidhi illa antum midufih. Dan kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali kalian itu memejamkan mata kalian karena saking buruknya. Nah, ini adalah apa? Menunjukkan yang buruk-buruk itu jangan disedekahkan, tapi sedekahkan yang baik-baik, minat thayyibat tadi. Baik. Dan ayat ini memiliki sebab nuzul, dan dia sebab nuzulnya adalah sahih.
yaitu ketika datang perintah untuk sedekah, maka orang-orang yang memiliki kebun-kebun kurma, mereka menggantungkan kurma-kurma yang sudah rusak di masjid Nabi. Untuk apa? Untuk ashabus sufah itu, yang sudah apa? Sudah musawwas istilahnya, yaitu sudah ada ulatnya dan sebagainya itu. Nah, kemudian apa? Turun ayat ini. Nah, ketika turun ayat ini langsung, namanya para sahabat langsung mereka itu memberikan yang bagus-bagus dari hasil kurmanya itu, hasil penuaian. Sahabat memang langsung apa? Segera menjalankan ketaatan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.